global warming. Apa yang dimaksud efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer, seperti karbon dioksida atau CO2, bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Inilah proses terjadinya efek rumah kaca. Disadari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi. Dan sinar matahari yang dipantulkan dapat merusak lapisan ozon yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Mengapa sampai terjadi peristiwa efek rumah kaca? Faktor utama yang memicu terjadinya efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lain di atmosfer. Peningkatan karbon dioksida atau CO2 di bumi disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak dan bahan sejenisnya. Inilah akibat dari efek rumah kaca. Yang pertama ada kepunahan makhluk hidup, yang kedua ada perubahan iklim ekstrim. Apa sih ozon itu? Ozon adalah molekul anorganik radikal yang terdiri dari 3 atom oksigen. Ozon bersifat oksidator kuat yang berbau tajam. Secara alamiah, ozon dihasilkan dari molekul dioksigen pada atmosfer bumi yang berinteraksi dengan sinar ultraviolet atau aktivitas elektrik pada atmosfer. Ini adalah unsur kimia penyusun ozon. Unsur kimia yang terkandung dalam partikel ozon adalah 3 buah oksigen atau O3. Beberapa manfaat ozon. Yang pertama, membantu kelangsungan kehidupan bumi. Yang kedua, menjaga keseimbangan suhu bumi. Yang ketiga, melindungi dari benda langit yang jatuh ke bumi. Yang keempat, melindungi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Inilah gas atau zat yang dapat merusak ozon. Yang pertama ada CFC. Dan jenis CFC yang kerap digunakan adalah CFC 11 dan CFC 12. Reaksi kimia proses perusakan ozon berawal dari adanya emisi molekul gas yang mengandung klor dan brom yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan proses alamiah. Inilah beberapa akibat jika ozon bocor. Upaya untuk mencegah rusaknya lapisan ozon. Yang pertama, hindari kegiatan atau penggunaan peralatan yang menghasilkan gas berbahaya bagi lapisan ozon. Yang kedua, minimalkan penggunaan mobil. Yang ketiga, jangan gunakan produk pembersih yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, beli produk lokal. Dan yang kelima, rawat pendingin udara atau AC. Hubungan penebangan hutan dengan bocornya lapisan ozon dan pemanasan global. Penebangan hutan berhubungan dengan bocornya lapisan ozon karena pohon memainkan peran utama dalam menyerap karbon dioksida, sebuah gas rumah kaca. Pada saat yang sama, deforestasi memperburuk pemanasan global. Akibat apa saja yang mungkin terjadi jika penebangan hutan masih berlangsung secara masif atau hutan gundul? Yang pertama, penyebab banjir besar, penyebab tanah longsor, bencana kekeringan, penurunan kualitas oksigen, dan terganggunya siklus air. Upaya apa yang perlu dilakukan agar tidak terjadi pemanasan global terkait dengan keberadaan hutan? Melakukan reboisasi, aforestasi, menerapkan pengelolaan hutan lestari, menggunakan produk kayu bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan untuk menyerap karbon dioksida, transisi ke energi terbarukan, dan mendukung penelitian serta pengembangan teknologi penurunan karbon. Upaya apa yang harus dilakukan untuk melestarikan hutan? Melindungi area hutan, memberikan sanksi hukum, edukasi masyarakat, penanaman pohon, reboisasi, dan pelestarian hutan. Hubungan penebangan hutan dengan pemanasan global dan pencairan es di kutub. Deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (greenhouse gases) yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Salah satu dampak terburuk yang disebabkan oleh pemanasan global karena meningkatnya suhu bumi. Akibat apa saja yang pasti terjadi karena adanya pencairan es di kutub? Salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah permukaan air yang meninggi. Akibatnya, desa-desa pesisir dan kepulauan kecil terancam tenggelam. Karena permukaan laut yang meninggi, bencana seperti rob, erosi pantai, dan ancaman terhadap pulau-pulau kecil pun semakin sering terjadi.
Adakah hubungan pencairan es dengan rob di kota Semarang? Ada, karena pencairan es dapat berdampak pada meningkatnya tinggi muka laut, volume air laut, yang nantinya dapat merusak ekosistem laut di wilayah tepi Semarang dan terjadinya rob atau banjir. Upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah rob di Semarang? Ada penaikan daerah aliran sungai secara terpadu dan fungsi lahan, serta tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Aksi nyata apa saja yang kamu lakukan terkait dengan upaya untuk mencegah rob di kota Semarang? Mencegah banjir dengan cara membersihkan selokan, membersihkan halaman rumah dan sekitarnya dapat mencegah banjir dengan cara membuang sampah pada tempatnya, cegah banjir dengan menggunakan roof garden. Akibat penggunaan plastik secara berlebihan. Yang pertama ada pencemaran air dan tanah, yang kedua pemanasan global, yang ketiga polusi udara, yang keempat mengacaukan proses rantai makanan, yang kelima banjir. Apa sih hubungan plastik dengan pemanasan global? Plastik merupakan salah satu produk yang bisa kita sebut dengan petroleum, yang dimana petroleum ini merupakan suatu zat yang mudah dibakar. Tidak itu saja, petroleum ini sangat berpengaruh pada terjadinya pemanasan global. Upaya untuk mengurangi sampah plastik adalah membawa kantong plastik sendiri, membawa botol atau tumbler, daur ulang sampah plastik, hindari membeli makan atau minum yang berbungkus plastik. Apa sih yang dimaksud reduce, recycle, dan reuse? Reduce adalah mengurangi produksi limbah dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai atau mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam. Recycle adalah daur ulang atau pemrosesan bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Sementara reuse menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang mungkin dapat digunakan setelah pemakaian awal. Aksi nyata yang akan saya lakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah menggunakan tumbler, membawa bekal, membawa tas atau kantong belanja dari rumah, tidak membuang sampah plastik sembarangan. Aksi nyata yang saya akan lakukan terkait reduce, reuse, recycle sampah plastik. Untuk reduce, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Untuk recycle, pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Untuk reuse, menggunakan kembali kantong belanja. Hal yang saya lakukan untuk mengurangi sampah adalah menggunakan kembali kantong belanjaan dan membawa tablet serta membawa bekal sendiri dari rumah untuk ke sekolah. Jika ada sampah plastik, maka kita buang pada sampah anorganik. Untuk tong sampah kuning ini adalah sampah anorganik. Sementara tong sampah hijau ini adalah tong sampah organik. Dan di sebelah hijau ada tong sampah merah untuk B3 atau residu. Dengan memilah sampah, kita bisa mengurangi volume sampah yang akhirnya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik dengan menjaga lingkungan di sekitar kita. Thank you for attention.